5 menit jadi ini fanbase atau bikin mie instan? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kesayangan Swota, kesayangan kita semua, Ngidol Positif bersama alumni admin 4. Aduh, si positif banget, si positif. Ntar ada si positif konfeti ya. Kata Isra gitu. Jadi kita ngikut. Jangan gitu dong. Iya. Nah, kebetulan teman-teman, sebelum kita mulai perkenalan segala macam, malam ini kan malam takbir ya, malam Idul Fitri 1443 Hijriah. Mari kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti dikasih backsound-nya aja lah ya. Nanti dikasih backsound aja biar nyambung. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Kayak aku nggak merayakan gitu ya. merayakan tapi lebih beda 12 jam kan? Iya, jadi sini masih Ramadan nih. Belum Syawal. Masih ya, masih puasa. Oke. Wah, gue belum barusan. Aduh. Selamat datang teman-teman. Oke, hari ini alumni admin 4 kedatangan tamu yang spesial, super spesial. Wow. Wuhu. Yang pertama ada siapa dulu mau memperkenalkan diri? Ketuanya dong. Ketuanya. Nah, silakanlah, Pak. Pak Ranto. Nah, berarti langsung spill nih, kita alumni admin 4 mengundang kami ini sebagai apa ya? Oke. Undang kami. Kenalkan, aku Ranto Maharani, enggak lah. Wasik. Aku Ranto di sini sebagai ya diamanahkan kawan-kawan sebagai ketua dari Gisel Legan. Ya Gisel Maharani. Selamat datang Kak Ranto. Yang kedua ada siapa ini? Paling ganteng ya katanya di Gisel Legan ya? Iyalah. Siapa Pak dong? Syekh, panggilannya Syekh. Syekh. Bercanda. Mais muka ya Syekh. Fuck. Mas Buk. Namanya siapa? Enggak, bercanda. Gue nggak ini banget. Nama gue Hadian. Nama aku Hadian. Sebagai apa ya gue ya? Sebagai apa? Admin deh. Gue sebagai admin deh. Oh iya. Selamat banyak di sini. Ya. Desainer Desainer ya. Bisa ngedesain toh. Iya, makanya calon-calon hashtag Hadian out. Hadian out. Gisel yang masuk. Alright. Oke, nah sebelum kita lanjut harusnya kita perkenalan diri juga. Kalau dari alumni admin 4, dari alumni admin 4 ada saya Ami dan kawan saya. Lu ngomong nggak hari ini, Tar? Hah? Enggak. Bebas ya. Ya, ngomong-ngomong aja ya. Oke, baik. Enggak apa-apa. Tapi Tara kalau mau join aja sih, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Hari ini kita ngomongin soal fanbase dari salah satu member generasi ke-10 yaitu siapa nama lengkapnya Gisel siapa? Alia Gisel Maharani Tahir. Ada Tahirnya? Serius? Enggak bercanda. Jangan foundation lagi. Iya, Alia Gisel Maharani. Nah, mungkin bisa cerita dikit nih, terserah mau Kak Hadian atau Kak Ranto, gimana awal ngikutin Gisel? Apakah dari awal waktu dulu audisi, ya kan? Atau pas comeback? Atau gimana nih? Nah, seru nih Yan. Seru sih, gak tahu aja. Nah, bener-bener kita tuh. Bentar toh. Ini fanbase yang paling cepat terbentuk. Ya, cuma 5 menit kan. Nggak pakai babi bebu langsung jadi di fanbase. Iya. Nggak pakai babi gimana? Nggak pakai inilah. Nggak pakai banyak inilah. Ini bapak kecup jidat gitu ya. Oke. Nah, gimana tuh cerita? 5 menit jadi ini fanbase atau bikin mie instan? Jadi Gisel itu baru kan waktu itu audisi Gen 10 ya yang di RCTI Plus kalau nggak salah ya. RCTI Plus. Bener sih itu, bukan nggak salah sih, bener. Namanya itu muncul tuh, Alia Gisel Maharani, Bangka Belitung. Langsung gue telepon ke dia, Yan, ada dari Bangka Belitung nih, si Alia Gisel Maharani. Ayo bikin fanbase-nya. Ayo. Kan gue dari Bangka, Hadian dari Belitung.
memang kami itu kepengen dari dulu nanti kan kalau ada member dari Bubble tuh support lah, mau siapa kek kita support. Waduh. Jadi 5 menit tuh sejak itu langsung jadi logonya, nama fanbase-nya Aliadis. Aliadis ya, lu namanya Aliadis. Tahu lah. Aliadis tuh maksudnya gimana? Gisel sendiri belum lolos audisi. Iya, baru tahu dia lolos tahap akhir tuh. Baru tahu dia lolos tahap akhir seinget gue tuh. Nah, waktu Gisel audisi itu dia ngedance atau apa ya? Mungkin bisa diingatkan biar saya nggak kelihatan lupa gitu. Nyanyi apa? I Love You 3000. Siapa tuh? Yang Stephanie Putri. Ya. Oke. Terus jadi beneran terus ada juga gimana? Disuruh kembaliin Jabib. Enak banget jadi Jabib ya? Iya, jadi pura-pura handshake gitu ya konsepnya ya. Iya. Terus di kayak audisi gitu kan, jadi dikomentarin sama Haruka sama Melody. Sama si itu tuh yang guru dance-nya tuh siapa sih? Onat bukan yang cewek yang hamil. Iin Waode. Iin. Jadi si Gisel tuh diminta buat kalau lu ketemu fans yang tipenya beda-beda tuh kayak gimana, respon lu harus gimana gitu loh. Wow. Dan itu ini nggak sih kayak kok saya antara host sama ini ya kayak ikut sponsorin juga ya. Nggak. Oke. Maksudnya nggak jelas. Oke, gini deh, aku bikin pertanyaan biar dijawab sama Hadian deh. Gini, selain dari Bangka Belitung nih, ya kan? Berarti kan wah dari teman sedaerah nih. Ada lagi nggak yang nge-catch Gisel selain mungkin skill nyanyinya, mungkin kan tadi dia pura-pura ketemu fans segala macam itu, ada nggak yang spesifik gitu loh Yan? Dia lucu, bohong lah maksudnya kalau lu ngasihin itu nggak pakai visual tuh bohong lah kasarnya. Oke. Manis menurut gitu ya? Dia lucu, dia manis. Kata gue kok ada ya orang Belitung kayak gini bentukannya. Sampai sarkas banget gue ke daerah gue ya. Emangnya nggak ada yang selain Gisel nggak ada yang manis? Bercanda orang Belitung, bercanda gue. Iya. Pokoknya gue ngeliat, ini orang lucu nih. Ya udahlah nggak apa-apa lah, satu daerah ini juga kan kata gue. Oke, jadi kesan pertamanya buat Kak Ranto sama Kak Hadian nih orang Bangka Belitung ya kan. Jadi perantauan, manis dan udah kayak ada simulasi fan service nggak sih? Itu dia, itu maksudnya tadi, itu kan? Maksudnya. Karena itu kan elemen terpenting ya kalau jadi idol itu dance sama nyanyi penting, tapi ngasih fan gimana memperlakukan penggemar itu juga paling utama nggak sih? Setuju nggak? Iya. Ada ini terus kan generasi 10 itu termasuk yang pernah dirumahkan kan? Ya. Nah itu terus gimana tuh? Waktu itu Aliadis gimana tuh ininya? Jadi ya vakum ya, dibilang vakum karena memang waktu awal-awal pengumuman itu pun gue langsung announce kan di grup ya, kita vakum dulu teman-teman, diharapkan tetap di sini nih, jadi one day kalau si Gisel ini comeback kita siap support lagi kan. Dan waktu itu juga sempat ulang tahun Gisel ya, cuman emang kita nggak bikin project karena memang ya udah nggak fanbase-nya nggak asal lagi kan. Nggak apa? Ya kita pribadi sebagai seutuhnya fanbase yang nggak bisa bikin project gitu kan. Ya udah kita cuma ngingetin aja di grup, yuk ucapin Gisel lah sendiri gitu kan. Nah waktu itu ngucapin. Tahun depannya masuk lagi tuh kan, comeback tuh 2021. Langsung lah kita bikin bangkitin lagi semangat anak-anak di grup, dan kita rebranding nama fanbase kita jadi Giselegans. Gitu. Kalau kan pertamanya Aliadis itu Alia DIS gitu atau gimana? Aliadis. Iya, Aliadis. Aliadis, DS itu apa? Oh 10. ALIADIEST. Iya, Aliadis, agak diplesetin gitu awalnya kan. Aliadis. Jadi Aliadis itu kan tadinya kita ngiranya tuh panggilan dia Alia nih. Terus Dies, kenapa Dies? Karena hampir yang kita tahu hampir nggak ada nama fanbase pakai Dies gitu kan. Ini apa ya Dies ya? Jadi tulisannya kan
Nanti ada di screennya Mati nih, ST. nanti Mati Alia ST. gitu, yang Mati lama. ST. Ya, masa mati gimana? Ya aku tahu dia. Mendukung Ali. Oh, Mendukung pendukung. Alia sampai mati Oh, itu. Oh, gitu maksudnya. Tapi to be honest, itu kita memang apa ya, biar cepet aja, bukan biar cepet. Maksudnya nama Iya. terbagus yang selintas kita ada, biar cepet jadi aja fanbase-nya waktu itu. Cepet jadi. Dan ini enggak kan kalau di ya Bro Ranto sama Bro Hadian lebih paham lah ya kan. Kalau fanbase lain mungkin ada yang apa namanya kayak bareng-bareng nih bikin apa istilahnya kalau membersnya dualisme atau bahkan trialisme kan. Trialisme. Nah itu kalau di fanbase-nya Gisel ada nggak? Sempat ada nggak? Nggak ada ya. Enggak Nggak ada ya? Alhamdulillah. Gue sama Hadian kebetulan di fanbase kami masing-masing di sebelah juga cukup aktif lah ya. Jadi ya ibarat kata siapa yang mau nandingin kita waktu itu. Maksudnya kita udah maksudnya gimana ya? Kayak Nah, ya. mencamkan statusnya tuh kita udah di fallback sama fanbase yang lebih senior gitu loh. Oh Ya. gitu, iya. Menancapkan ininya sebelum diklaim orang gitu ya. Udah ada Iya. validasinya dulu ya, udah ada validasinya. Iya. Oh gitu. Oke, terus apa lagi ya? Pengalaman aja. Dia nggak tahu. Gue mungkin Tapi ada sebenarnya pertanyaan sih. Ini sih fanbase silakan. itu memang Gimana? konsepnya kan nggak artificial menurut gue ya. Jadi sebenarnya gue bukan yang terbuka dengan adanya dualisme, enggak. Cuma maksudnya kalau teman-teman mungkin merasa apa ya pengen bikin kelompok sendiri dan nggak enak mungkin karena adanya beberapa orang di dulu Aliadis dan sekarang jadi Giselegan sini yang mungkin kesannya influencer besar gitu, nggak usah sungkan, mending yuk kita join sama-sama lah karena kita ini gerak sama-sama kok, nggak ada yang mentang-mentang gue ketua Hadian admin berarti apa yang kita mau kita omongin di grup harus ikutin kita, enggak lah, testimoni aja sama anak-anak di dalam, kita semua musyawarah berdasarkan mufakat kok. Sila keempat Pancasila kan? Ya. Yes. Oke. Gue Tuh, lupa. apa yang silakan Pancasila ya. Kerakyatan. Katanya kerakyatan jadi penulis sana lah. Gue masih hafal. Mantap, kuliah Alhamdulillah. lu lama lulusnya ya, aja nggak hafal. Oke, tadi Bro apa Kak Sifomo mau nanya tadi? Ayo silakan Pak Sikomo. Sikomo. Ayo, silakan. Mungkin gini ya. Gue ngeliat nih dari Game Legends ini, gue nggak terlalu sama fanbase itu tuh nggak terlalu maksudnya in charge banget lihat gitu. Lu punya nggak sih apa namanya offer menarik buat orang-orang pakaian maksud karena kan sebenarnya fanbase itu kan basically tidak official kecuali yang Destination itu sudah Ya. tersantum gitu kan, maksudnya lu punya offer apa, kan ada demand dan supply gitu, demand orang-orang seperti apa, lu supply-nya seperti apa gitu, apa yang bisa lu offer ke orang-orang supaya bisa masuk ke dalam industri. Offer ya. Berarti kalau menurut gue offernya simple sih, kami terbuka banget buat siapapun yang dukung Gisel itu untuk mengembangkan dirinya. Nah itu klasik banget sih menurut gua, semua fanbase itu ngomongnya pasti kayak gitu, kita langsung aktual aja. Let's say project pertama kita langsung bikin itu avatar showroom kan, avatar showroom itu bukan gue atau Hadian tok berdua yang ngerjain kok, itu anak-anak di grup kita bareng-bareng. Kedua, setiap Gisel ada kesempatan di teater, pertama kali back dancer aja itu kita bikin project ya kan, lo kapan lagi punya kesempatan untuk bikin project di situasi kayak gitu kan. Terus yang ketiga, ini kita merchandise juga bikin bareng-bareng. Dan coming soon, ini kan kita mau ada project Sonichi ya, semoga aja segeralah. Nah kita ada project ini dia. Kasihan yang Komo nih, kasihan juga belum dapet tuh. Oke, kita Ngomong ini bener kita nih, ini bener kita nih. Bukan kami doang Gisel Legends gitu. Jadi ini iya. udah grup yatim, Kamu juga sama malam Idul Fitri dan belum Sonichi gitu ya. Aduh, iya. Nah nanti pas project Sonichi pun kita ada project yang eksklusif lah, hanya anak-anak fanbase yang bisa partisipasi. Dinantikan saja. Jadi kalau mau ikutan jelas harus gabung Gisel Legends ya toh ya. Iya, Yes. gampang banget. Gampang. Nggak ada pertanyaan algoritma Twitter segala macem. Hah? Algoritma? Gimana? Nggak ada pertanyaan susah-susah pokoknya. Emang fanbase lain pertanyaan susah?
Siapa tahu ada syaratnya susah kan. Siapa tahu ada yang seperti itu. Kita tuh menggampangkan orang-orang yang pengen mendukung. Masa masuk fanbase mesti ngerjain soal ini UMPTN kan enggak? Psikotes dulu ya. Apa kita bikin juga tuh kayak gitu tuh? Karena kebetulan memang, jangan nanti. Jangan gue tawarannya, jangan gue tawarannya. Oke. Gue tawarannya. Pertanyaan lagi gini. Oke. Kak Ranto sama Kak Adian ngikutin Gisel dari audisi ya kan, terus langsung bikin Slang alias Dis ya kan, Gisel vakum, terus pas masuk lagi pas coming back. Dia sengaja presetin ini. Enggak, sumpah demi Allah, masa bohong Pak, saya puasa loh. Pas coming back, Iya bener. dia masih puasa di sini. Pas coming back jadi Gisel Elegance. Gak apa-apa kan, promosi. Nah, udah tapi selesai ini PO-nya saya. kan pas masa generasi 10 apa istilahnya tuh, vakum atau hiatus gitu ya. Itu tuh kan ada beberapa Gen 10 yang ikut project di luar tuh. Gisel termasuk nggak? Dia nggak ikut. Enggak. Terus Karena ngapain dia Gisel? Balik Masih kampung. fokus sekolah. Dia di Belitung fokus dengan pendidikannya dia. Itulah dia. Makanya dia masuk JKT pun kan memang sudah masuk SMA ya. Jadi lebih free lah sedikit. Waktu itu kan sempat kelas 9 kan, berarti kan mungkin fokus macam UN gitu ya. Itulah dia. Makanya dia bisa comeback JKT karena juga udah lebih longgar lah dalam persekolahannya. Oh gitu. Tapi mungkin Bro Ranto atau Kak Adian ini nggak ada ada info nggak kenapa dia kan nggak ikut tuh yang grup Yang itu deh pokoknya yang sebelah tuh. Ya yang itu, aku nggak mau nyebut merek lah. Maksudnya kenapa Gisel nggak ikut gitu? Kenapa memilih pulang dulu lah gitu? Ada, maksudnya kan yang lain sekolah juga gitu loh. Yang lain sekolah kuliah, kenapa? Ngerti nggak sih? Nih ya, Ada, positifnya aja nih, positifnya aja. Berarti dia emang pengen fokusnya di JKT, bukan di luar gitu loh. Oh, Mungkin ya. Iya. Dia lebih percaya karirnya di JKT dibanding di luar sana gitu loh. Oke. Jadi kalau nggak JKT mending pulang gitu ya? Iya. Cara pandangnya gitu ya? Ini memang gua rasa itu hal yang konsisten bagi dia. Kenapa? Dia benar-benar pada saat itu off sosmed. Bahkan waktu itu saat teman-temannya yang lain udah punya sosmed duluan ya, baik Twitter ataupun Instagram, Gisel nggak punya. Gisel nggak punya? Nggak punya. Dia cukup lama ya sampai Twitter. Berapa bulan itu? Berapa bulan setelah? Itu korek ya. Kalau nggak salah dia itu akhirnya punya sosmed setelah selesai UN. Benar. Iya. Nah, terus maksudnya tapi aktif atau enggak tuh di sosmednya waktu sebelum balik? Diaktif semuanya. Bukan diaktif, dimatiin malah. Dimatiin betul-betul. Dan memang pada saat dia fokus belajar itu ya benar dia nggak main sosmed sama sekali. Itu pun waktu itu akhirnya saat teman-teman yang lain agak iri sih gue. Bisa gitu kan ngobrol sama ex-OC-nya itu yang udah pada vakum di sosmednya. Ya kita yang fanbase-nya Gisel, anak-anaknya Gisel nggak bisa komunikasi dengan Giselnya karena emang nggak ada. Ngerti. Oh, yang lain bisa ngobrol sama si ini gitu ya. Iya. Kan mentionnya dibalas tuh. Iya. Mentionnya kan dibalas. Yan, bikin yang bulat-bulat bisa nggak? Nggak, fokus lah kita ya. Fokus ya. Gue malu kalau gagal ini. Oke. Jadi berarti termasuk unik ya anaknya ya. Kayak nggak ikut manajemen mana-mana, terus sosmednya cenderung nggak seaktif teman-temannya sesama Gen 10 ya nggak sih? Ya. Nah tapi ini aku punya pengamatan sama Gen 10. Kalau Gen 10 itu ketika balik dia lebih Gen 10 itu secara merata skill public speakingnya lebih berkembang gitu. Bahkan itu bisa diakui ya. Mungkin perbandingan ke generasi yang sebelumnya, generasi 9 itu nggak merata gitu loh ininya, skill public speakingnya waktu di atas panggung waktu MC gitu. Nah, teman-teman ngeliat itu nggak, Kak Hadian atau Kak Ranto ngeliat nggak? Kayak merata gitu. Nah itu tuh. Cuman jawabannya mungkin secara sotoynya gue lah. Ya gue merasa
oh mungkin karena mereka itu udah lebih tahu tentang JKT. Pada saat vakumnya itu mungkin bisa bertanya-tanya kepada fans atau masih ngikutin JKT itu dari sudut pandang fans seperti apa. Akhirnya ketika comeback rasa untuk malu-malunya itu jadinya seperti member nggak baru ada. udah nggak ada gitu. Iya benar. Jadi nggak dicemplungin ya. Nggak beneran Memang dicemplungin gitu. sempat terjun langsung lah bersama fans Iya, gitu. sempat jadi member dulu gitu kan. Nah, terus oke lah, kita mungkin agak lompat sedikit ya. Ketika balik jadi member lagi nih, udah comeback, itu ada gimana ya? Ada perbedaan nggak yang Bro Ranto rasain sama Gisel waktu audisi gitu, atau sebelum vakum gitu? Ada yang menarik nih sekarang Gisel gini, sekarang ada nggak? Gimana ya nih? Kalau lihatnya gue malah ada perubahan ya. Kalau gue malah ada lucu aktif emang seperti itu. Kalau gue ngerasa dikit sih perbedaan dia. Apa Gimana tuh? Jadi pas gue nonton dia di SCTV Plus karena udah tahu dia di Belitung itu, gue ngeliat dia tuh kok nunjukin diri dia lah gitu ya, first impression. Jadi first impressionnya ke dia tuh orangnya enak, gak jaim, nangis aja kayak gitu bentukannya, cerita segala macam. Itu kalau lihat di SCTV Plus kayak gitu tuh dia cerita sambil nangis segala macam. Pas di perkenalan kemarin kok gue ngeliatnya dia justru agak kaget gitu loh. Apa mungkin itu benar-benar pertama dia di depan publik gitu, gue nggak tahu ya. Cuman emang waktu itu rada kaget gitu dia. Nah, apalagi pas Ranto teriakin nama dia sih, itu dia kaget bentukannya, sumpah gue nggak bohong. Mana ada, gue kalem. Gue denger satu ada teriak nama Gisel, pokoknya gede banget. Gue nggak tahu itu siapa, pokoknya itu Gisel langsung. Siapa lagi gitu kan? Yang mau gue tanya nih. Silakan. Kita kan, gue tidak menutup mata ya, saya juga posisinya juga belum sedih gitu. Kalau menurut pandangan kalian, apa yang mau menyebabkan, apakah di save the best the last atau faktor lain? Sorry nggak denger. Nggak, kenapa? Soalnya kecil, Tar. Sorry. Jadi kalian berpikir kalau misalnya kenapa Gisel ditaruh di terakhir itu antara menurut kalian apakah memang save the best for the last atau ada faktor lain? Mungkin masih sekolah atau masih apa segala macam kegiatan. Ditaruh terakhir di mana ya? Sonichi, maksudnya dia belum Sonichi sampai sekarang nih toh. Gue keciumin jidatnya Ranto nih. Iya. Santai ya. Kemana ya? Kalau jawaban pastinya nggak tahu ya. Cuman kalau save the best for the last, gue nggak ngerasa hal yang seperti itu ya. Gue sih masih ngerasa mungkin backup-annya Gisel, bloknya Gisel masih terisi oleh kakak seniornya kan. Mungkin entah menunggu rotasi atau gimana lah, belum tahu lah. Ini tapi kalau dari sudut pandang admin gue bukan sebagai fansnya Gisel, tapi sebagai pengurus lah. Kalau ngelihat-lihat itu, gue pede, gue tuh berpikirnya Gisel ini kartu asnya Gen 10 gitu. Oh gitu. Itu pandangan gue sebagai admin gitu ya. Boleh dideskripsikan atau elaborasikan lebih ini nggak, Yan? Maksudnya kayak kenapa tuh sampai lu mikir Gisel nih kartu as gitu? Karena gini, gue lupa kayaknya Gen 5 apa Gen 7 itu rata-rata member yang sekarang top itu belakangan tuh baru Sonichi-nya. Rada belakang, jadi mereka yang hancur banget di awal gitu ya. Yang pas Zenzanya masih kaku, MC-nya nggak bisa ngomong. Terus tiba-tiba kok mereka dulu aja masuk tim gitu loh. Jadi nah terus ada proses di mana si member-member itu mungkin kayak yang Gen 5, gue ngerasain di Gen 5 itu adalah si member-member yang nggak Sonichi lah, waktu itu perform pas Sonichi itu di track terakhir tiba-tiba mereka bawain 2 US yang gue inget tuh. Ada yang bawain 2 US, cuman gue lupa siapa membernya gitu. Pokoknya terakhir masuk tim tuh. Itu dia langsung bawain 2 unit. Terus performnya emang oke lah gitu loh buat yang baru muncul, yang baru nge-backup itu oke lah gitu loh. Oke. Jadi lu ngelihat ada sedikit polanya ya, walaupun belum pasti terlihat, tapi
sepertinya gitu. Oke. Walaupun di dalam hati gue ada yang ngomong, Gisel nih kayaknya belum banyak backup yang jago, gitu. Belum nguasain backup yang ini loh. Oke. Nah, kita coba ganti gigi ke yang fun nih. Kan kemarin udah VC, udah beberapa kali Cekica, udah apalagi showroom udah berapa kali itu kan dia. Ada nggak yang momen-momen yang bikin gimana ya, kayak meleot gitu? Melewat brutal gitu ya? Iya Menurut mungkin. lu nomor 1. Ada nggak yang bikin kayak gue gini nih, kita udah ngikutin ya kan, bukan kita, kalian udah ngikutin ya kan, terus begitu lihat anaknya kayak gitu makin meleot gitu. Ada nggak momen-momen yang mungkin ambil contoh satu aja deh, satu dari Kak Hadian, satu dari Bro Ranto gitu. Apa ya, kalau gue Yang mana tuh? hal yang paling bikin gue meleot gitu ya, itu showroom pertamanya dia. Showroom pertama, oke. Iya. Karena memang kalau kita melihat di mana, di MC teater itu lucu, cuman ya lucunya masih kurang gitu buat gue gitu, karena tipe OC gue itu sebenarnya yang sangat-sangat lawak gitu loh. Lawak, oke. Tadi yang di awal gue cerita kenapa gue ngosin Gisel ya, awalnya hanya sekedar sama-sama dari Bubble gitu kan, belum tahu orangnya seperti apa, terlepas dari visualnya. Iya. Oke, gue ngeliat, udah mulai ada tanda-tanda lucu nih, kayak dari TikTok kan, bikin video-video lucu-lucu itulah di TikTok. Iya. Terus di MC teater lucu, cuman lucunya masih inilah lucu biasa. Pas di showroom makin lah muncul lah seorang Gisel itu kan. Aslinya kelihatan di situ ya. Aslinya kelihatan cuy. Apa ada quote-nya apa gitu toh, yang lu kayak membekas banget nih, gila nih anak gitu. Dan itu jadi bio Twitter gue tuh, paling lucu. Yang mana sih? Sama Kuli membangun negeri. Dengan Kuli membangun Dasar. negeri, betul. Dia kuli. Itu random banget. Dan ekspresinya tuh ekspresi polos, diem Polos, gitu loh. diem iya. Kelawak atau apa gitu. Yang gini-gini ya, bukan yang emosi keluar kayak yang apa? Presma gitu, keluar gitu. Dan Iya, itu Presma demo gitu. dan itu konteksnya ini kan, dia kalau nggak salah nggak mau keluar duit buat di Gacha segala macam gitu ya. gacha segala macam game lah, FF apa gitu. Dia nggak mau keluar duit, jadi anti top up bang dengan Kuli membangun negeri gitu kan. Lucu banget sih. Iya. Benar. Iya, Dan karena sedikit kalau dulu pada top up game lagi. Oh ini benar-benar apa ya? Ah. Memang Giselnya gue banget lah gitu, dan itu benar-benar bikin Iya. gue ngelewat lah. Setuju. Ya, apa namanya? Iya nih. Random banget emang. Kalau nggak ada bukan Gisel sih namanya. Iya. Nah kalau Bro Hadian deh. Gua yang bikin melihat. Gua akhirnya bisa ngomong sama member JKT pakai bahasa daerah dengan santai ini. Pas PC itu nggak tahu ya, maksud gua tuh kalau denger cewek ngomong bahasa itu tuh kok enak banget nih anak tuh. Biar kata logatnya udah mulai berubah ya. Lu tahu sih logat yang orang kelamaan orang daerah ke kota tiba-tiba lupa deh ngomong logatnya tuh. Iya. Ya Allah nih, kok lucu jadinya, ya Allah. Gue itu pas baca gue geser sih, selesai geser gue aduh, kalau ada rekamannya gue share nih. Ya tapi sama Gisel mau menikahku ajak cakap bahasa Belitung nggak cemana. Lu Belitung campur Bangka, gue pusing toh, aneh jadinya toh. Lu tuh udah lu gak sama gue, lu gue kok sosok Belitung, nggak sosok Bangka. Rupanya juga udah di Jakarta sih ya. Iya. Oke. Apalagi ya yang mau di ini, terus maksudnya kayak tapi ini nih aku perhatiin, kalau Gisel dibanding sama teman-temannya Gen 10 tuh, kalau teman-temannya Gen 10 tuh somehow hampir hitungan harian nggak sih live-nya. Kalau Gisel kayak ya pas sejadwalnya dia aja gitu loh. Kalau menurut teman-teman itu gimana? Wajar lah. Wajar Gua ya. tahu berat yang jadi anak desain, gue tahu. Betul. Anak apa? Anak desain. Oh dia kan masih SMA. Masuk itu kan, dia ekskul multimedia Oh itu kan. iya benar ekstrakurikuler. Iya. Ya Tadi tadi gue yang juga gara ngedesain itu tuh, gue ngedesain enak-enak. Tiba-tiba kok grup udah rame, gue baca Gisel SR, buka. Kok bintang gua 0. Bintang. Iya, jadi yang showroom hari ini kan, gua. biasanya kan Gisel Legends kan Hadian tuh yang make kan. Aduh, Hadian lagi sibuknya, udahlah gue yang make, top up segala macam.
pakai dulu aja, mending naik di podium dulu kan. Terus Hadian udah free langsung, ya ndak gue logout, lu lanjutin dah. Pusing gue. Terus laptop yang nggak meledak tuh. Nah kalau Iya. tadi, kalau menurut gue ya, Ah, nggak cuman showroomnya yang jarang, tapi PM-nya pun jarang ya. Nah kalau TikToknya pun sekarang juga udah jarang. TikToknya jarang. Ini yang sebenarnya gue selalu berpesan sama Gisel, yang penting konsistensi. Konsistensi Ya. betul. Nggak perlu banyak-banyak, tapi konsisten. Maksud gue banyak-banyak tuh, lu harus setiap hari. Gue nggak ngerasa itu penting sih setiap hari. Rutin aja, jangan kayak gini. Ini udah hampir seminggu kita nggak dapet PM. TikTok juga udah berapa hari gitu kan. Showroom juga bener-bener jedanya sama. Yang penting itu konsisten. Jangan lu jarang-jarang, tapi lu ngasih konten banyak banget langsung di Sekali banyak gitu. Oh, Iya. Ditembak sekali gitu loh, jangan ditembak sekali. Kok Ya, kayak apa ini yang- ya? Kok kayak amal ibadah ya? Lebih baik dikit-dikit tapi konsisten. Iya, Sama kayak emang olahraga gitu. juga gitu kan. Oh iya, juga. olahraga benar. Olahraga lu gini tuh sekarang toh. Apa tuh? Olahraga lu gini sekarang. Gimana sih? Ini dulu kan gini-gini. Oh. Oi. Eh, Iya. Apalagi ya? terus ke bawah dia. Itu Oke. sih yang gue kritisi, karena kita ngomongin algoritma di sosial media juga lah. Daripada lu ngebom konten, ini lu konsisten. Oke. Karena kalau lu ngebom konten, orang ngeliatnya mungkin di FYP atau di TL ya, atau RU. Ya dia nge-scroll, wah Gisel semua nih. Ya dia nge-scroll aja, mana yang bagusnya aja gitu kan. Iya. Gisel di-scroll udah lah, gak usah dilihat gitu kan. Dibanding kalau satu-satu tapi rutin sehari atau 2 hari atau gimana, orang akan terfokus gitu loh. Lebih mengena ya. Iya, apalagi dia ngebom ngasih post satu dan itu viral. Itu yang terjadi di TikToknya dia kan waktu itu kan. Iya. Dan berkat itu Gisel kalau gue data ya, by data gue yang gue bikin, sorry kalau salah nih. Itu Gisel di TikTok emang nomor 1. Bikin 10. Posisi Bikin 10 ya? datanya itu dia 2 kali dibanding member-member yang lain. Ini Kan apa di- follower atau likes atau apa nih? Semua segi Semuanya? semua itu. Oke. Yang ada 3 biji di TikTok itu kan ada likes, ada follower sama apa gitu satunya. Itu Iya. cuma Gisel 2 kali di atasnya member-member Gen 10. 2 kali, maksudnya 2 kali di atas yang nomor 2 atau 2 kali di atas total semuanya? Satu-satu. Itu Misalnya satu ini nomor- kan, karena followernya masih stagnan kan, maksudnya paling gede paling 10.000 ya. Nah, Gisel tuh 2 kali lipatnya itu gitu loh. Oke, make sense. Dan bahkan saking cepatnya growth-nya si TikToknya Gisel, kami pun dari Gisel Legends terus terang aja agak nggak sadar, Gisel udah sekian puluh ribu, udah sekian ini likes-nya apanya. Akhirnya tadinya kita mau rencanain bikin konten nih kalau si Gisel udah sekian ini, udah terlambat gitu Udah kan. terlambat, iya. Itu kemarin pas Cepet banget. kalau kalian lihat tweetnya Gisel Legends itu pernah bikin berapa kali poster congrats gitu buat Gisel udah berapa likes, sudah berapa followers. Dan itu yang terjadi kata Rata tadi gitu. Pas gue Lewatan gitu ya. oh tiba-tiba udah segini, lewat lagi. Tadinya kan mau 50.000, 50.000 Dan bahkan gitu. Giselnya pun udah nge-tweet duluan ya. Iya, udah 50.000 duluan. Inilah bikin gue dikit lagi dikeluarin nih ya. Kemarin hari buruh kok nggak bikin Yan? Padahal pas tuh Gimana? Gua hari nggak dikasih buruh. gua. Selamat hari buruh dengan kulima Ini kan lagi negeri, panas nih, Iya. kondisi lagi panas. Ini fanbase member baru, janganlah yang waras-waras dulu gitu loh. Iya, Yang waras-waras iya. aja. Aku bikin kok nggak terdikat aja. Iya lu bikin enak lu bikin enak. Orang udah tahu, gua nggak mau nih masalahnya. Orang udah pada tahu siapa yang ngedesainnya nih. Yang tiba-tiba yang diserang gua yang rusak namanya Gisel Legends nih, gua nggak mau gitu. Oke. Lagi panas nih. Iya. Oke. Kita main adem aja gitu ya. Oke, project selain apa tadi Sonichi sama ada merchandise tadi ya Bro Ranto ya. Ya. Sama Avatar. Showroom. Merchandise, Avatar Showroom, terus yang akan segera ini Sonichi ya. Sonichi Theater ya. Ada lagi nggak? STS kapan STS? Saya Masih tahu lama. 20 Desember Project masih project. lama lah ya. Mungkin paling deket ya itu sih Sonichi, Gisel, kemudian ya alhamdulillah sih semua udah banyak berjalan dengan lancar sih. Ada lagi mungkin project-project yang internal lah ya, kayak kita kolektif data
untuk yang kita akan pakai untuk bahan kedepannya dari teman-teman fanbase kan. Ya paling itu dulu sih. Ya maksudnya kita masih apa ya? Kita kan masih baru, fanbase ini juga masih baru lah. Tujuan kita itu sebenarnya adalah untuk mengenalkan dulu ke Gisel anggota fanbase kamu adalah ini itu gitu. Oh, Nah, mengakrabkan ya. caranya? Dengan cara yaitu kita kolektif data yang akan kita buat nanti suatu saat bisa kita kasih ke Gisel nih dengan hal-hal yang membangun. Jadi bukan cuma sekedar masih nama akun Twitter pesan semangat ya, cuma basi banget. Tapi Itu yang lagi ramai, deliver- jalan. oh itu maksudnya nggak bisa dikasih tahu dulu ya deliverable-nya gimana gitu? Belum. Lagi Oke. mungkin nanti habis Lebaran lah kita. Habis lebaran Idul Fitri, Idul Adha, lebaran monyet, lebaran kuda, yang lebaran mana gitu? Lebaran Cina. Waduh. Tahun depan aja. Iya. Oh, Iya. Oke. Depan dong. Apalagi nih? Apa ya? Ini nih. Kan ada selentingan katanya akhir tahun ada SSK atau semacamnya lah gitu. Ya kan? Target buat Gisel dari Bro Hadian sama Bro Ranto. itu main center ya? Oh, langsung center targetnya. Main center. Kalau Sebenarnya dari gini, Gimana? kalau kita harus bilang siap nggak kita secara finansial? Ya belum, masih baru. Kita pun metain fans Gisel siapa aja juga belum bisa. Oke, udah ada, cuman balik lagi kita nggak bisa langsung percaya sama ini fans Gisel nih sering datang di showroom, sering apa, belum bisa. Karena apa? Gisel baru masih fresh banget nih. Masih fresh banget, setuju. Ya itu sorry dikata masih orang-orang yang gampang oleng. Oh, Gisel lagi lucu-lucunya nih. Setuju. Gisel kamu siku satu-satunya, ya kan? Ntar game 10 lucu lagi, atau ada kakak seniornya yang ayo dong kamu pulang ke rumah, balik lagi ke sana, ya kan? Iya. Setuju. Walaupun untuk melihat internal di Gisel Legend sendiri pun masih banyak teman-teman yang silent reader atau yang cuma masuk aja gitu kan. Kita belum tahu siapa yang benar-benar loyal buat Gisel. Ini sih jadi PR-nya admin dan PR-nya Gisel juga, gimana caranya supaya kita semua ini bisa metain kekuatan fansnya seperti apa. Disitulah kita nanti bisa kalau mau cari donatur, kita mau buka jualan cari dana gitu, kita tahu pasarnya siapa, nanti kita grab semua modal, semua resource itulah. Tapi kalau secara apa ya, ujungnya mau kemana ya kita sesuai ikutin Gisel. Oke. Siap. Jadi maksudnya maksudnya siapa yang nggak pengen jadi center gitu kan, cuma mungkin di tahap ini istilahnya tuh market analisisnya masih terlalu dini gitu ya untuk bicara. Iya. Oke. Setuju. Oke. Berani gitu. Bro Hadian ada komen soal ini? Memang ini aja lah. Robot suaranya bro. Bro Gua suaranya orangnya pas robot. ini banget lah pokoknya. Gua tuh merendah aja, Antar gua mah NATO sih. Apa sih tuh? NATO apaan? Ya salah ya berarti gua dong. No action talk only. Territory. Mana sih? Enggak, gue action ntar tiba gue tinggal nunggu di ini aja. Kalau udah tahu, gue mah gak usah banyak, gue gak mau banyak spoiler soal ginian lah. Ntar lihat aja gimana. Ya. Anjay. Astagfirullahaladzim. Sorry. Masih puasa. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kalau kamu Gisel denger Gue ini, gak mau NATO. artinya Nah itu dia tadi maksud gue gak mau NATO. Nggak mau NATO, iya. Bro Hadian kayaknya koneksi rada nih. Betul sekali. Belitung connection ya? Sudah belum? Atau gimana? IndiHome nih susah cok. Aduh, udah di Belitung IndiHome lagi ya. Iya. Belitung. Iya. Oke. Lu mentang-mentang di Jakarta. Lu mentang-mentang di Jakarta ya tuh. Lu kalau di Medan juga sama kayak gua. Iya, lu kalau di Medan lu gua katain balik lu. Kayaknya Medan pun kenceng, kota besar. Kayaknya Medan inilah, Medan udah metropolitan lah, enggak ini kali gitu. Gue kayak di mana-mana disarkasin gua live lanjut. Jangan. Oke. Ada pertanyaan apa lagi ya? Maksudnya kalaupun Gisel denger ini, aku sih nggak pengen kamu jumpa gitu. Tapi kamu denger ini, kalau memang fanbase pengen aku center gitu, bukan artinya kamu duduk manis nunggu aja kalau ada Sosenkyo ataupun ada gitunya.
oh udah fans-fans siap nih majuin aku center, nggak gitu. Nah kita ngomong gini supaya kamu itu tahu juga nih apa yang dari fans kamu tuh butuhkan kalau kamu benar-benar pengen ke center itu. Setuju. Ini untuk cari tahu nih fans kamu seperti apa, dengan cara apa, tunjukkanlah diri kamu itu seperti apa, itu loh. Usaha dari dua belah pihak ini terbentuk jadi gini nih. Benar-benar. Kayak ini ya, kayak bolanya Gojo Satoru ya, satu merah satu biru gitu kan. Aduh, gue Besh, gitu kan. Gue sumpah gue belum nonton Jujutsu Kaisen. Nggak ngerti ya? Ya Allah, gue mau. Itu kemarin temen gue ada sempat ngomong muka gue mirip Gojo Satoru, bingung. itu lah self-claim. Dia self-claim. Oke. Oke. Ini nih ada pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Kan kita tadi udah ngebicarain. Gue suka nih kayak gini nih. Enggak sih, sensitif tapi nggak tubir loh. Tidak sehat. Gisel manis, Gisel cantik, fan service-nya lumayan kelihatan. Audisinya bahkan di awal adalah skill nyanyinya, dance-nya lagi build up ya kan, anaknya lucu, wibu, dan lain-lain. Kita tahulah sisi positifnya. Nah, jadi kan kalau di aku ini belajar dari beberapa pekerjaan ya. Zaman sekarang tuh kalau di manajemen tuh nggak ada positif negatif, nggak ada istilah positif negatif, adanya positif sama delta. Jadi positif tuh bagusnya apa, delta itu yang bisa di-improve lagi apa. Nah, deltanya Gisel apa nih? Ya. Bro Ranto atau Kak Hadian? Kalau gue sih berat nggak ya? Gisel mesti bingung nih gue ngomong apa. Kalau gue analisisnya bukan positif delta, gue analisis SWOT. Oh, SWOT Ya, itu apa? gue lebih ngerti SWOT sih. Gue lebih ngerti Coba. Gue juga lebih ngerti SWOT. Oke lah, kita kalau ngomongin strength sama opportunity tadi positifnya kan. Iya. Deltanya itu adalah di weakness sama di threat. Betul. Oke. Weaknessnya Gisel itu baperan. Aduh, langsung to the point ya. Apa-apa biar dia sadar toh. Ya, baperan. Nah, threatnya itu adalah karena gue melihat beberapa seniornya di JKT itu member-member yang baperan itu akhirnya apa? Semangatnya di awal kenceng. Nah, Tapi karena tidak siap dengan keadaan, oh ternyata fans oknum ya sebenarnya. Cuman mungkin kadang ya namanya juga salahnya menggeneralisir itu. Akhirnya bermindset, oh fans JKT kayak gini, oh fandomnya kayak gini, setuju. oh manajemennya JKT ternyata seperti ini. Itu jangan sampai Gisel jadi tipe orang yang seperti itu. Baperan kita boleh, cuma jangan sampai menggeneralisir. Itu sih, kalau Gisel nggak bisa mengatasi baperannya ini dengan baik, potensi dia untuk terus berusaha maksimal untuk terus eksplor dirinya sendiri itu akan terhambat. Oke. Nah, ini berarti kalau Gisel nonton ini tolong didengerin baik-baik ini ya. Seksi. Apa bagian ini? Aku mau ngomong section kan? Bahasa Indonesianya apa? Bagian kan? Seksi. Iya. Seksi. Bagian ya. Part bagian ya kan? Nah, bagian ini tolong didengerin. Nah, dari Syekh Hadian Belintungi. Tadi cocok. Jangan dong, Pak. Oh. Dari gue, benar kata Rato, baperan, dan itu kebukti di beberapa showroom dia kan. Itu kebukti banget. Dia langsung berubah tuh. Mood swing kan. Itu berapa kali di showroom kedua tadi sama yang keberapa gitu. Gue lupa. Oke. Pernah tuh pokoknya dia langsung baperan, langsung berubah tuh. Apa ya? Suasananya berubah gitu. Itu udah benar banget. Cuman karena kita udah bahas weakness-nya, kita ke opportunity dia lah ya. Masa yang negatif dulu. Ya biar Kalau enggak, kita kan pengen coba ngasih masukan ke Giselnya gitu nggak sih? Iya. Boleh, Lanjut dulu. Dari opportunity tadi udahlah strength benar, weakness tadi udah kata Ranto nggak salah. Opportunity dia adalah ketika dia udah bagus public speaking, cara dia inget orang-orang yang sering mention dia, yang sering yang bikin konten buat dia tuh dia tahu gitu. Sengaja dia tahu gitu, dan dia inget gitu. Dia bisa ngontrolin fansnya juga ya. Iya. Panjang umur cok Gisel ini nge-PM. Twitter. Nge-PM. TM apa tweet sih? PM. Oh iya, PM. Mau kita bacain boleh nggak sih dibacain?
Jangan Dari biar Twitter. Jangan dong. biar orang jangan langganan. dong. biar orang-orang langganan. Twitternya aja. Oh iya, buat yang belum langganan PM Gisel langsung aja lah ya. Apalagi Hashtagnya apa? Hashtagnya Agak Gisel. message. Agak message itu A-nya besar, M-nya besar. Agama message itu agama baru apa gimana? Anjing bener lagi. tolonglah aduh. Pak, saya Bener bingung lagi. kadang ini kok masih ada di alumni Amin 4 gitu, Pak. Tadi FOMO udahlah ngerti, gue udah ngerti dia. Gimana tuh? Apa tadi? AGAMESSAGE gitu ya, agak message ya. Yes. Mm-mm. Yes. Oh kalau Twitternya kita baca. Kalau Twitter nggak apa-apa dong dibacain. Twitter nggak apa-apa. Apa lah. Tuh lagi ada jerawat nih, mana besok Lebaran lagi. Ya nggak apa-apa. Gua Namanya juga- juga itu kata bapak. Aku lagi juga ada aku juga ada jerawat tahu di sini. Aih Tapi mak, dibacain. yang Tapi dibaca Twitternya jangan yang second ya Om Ambi ya. Hah, Twitter yang second. Lu beli Jadi, bekas lu. Gimana Twitter second Ini dia? Maksudnya bekas ini apa susah gimana nih sih? FOMO nih. Aneh nih. Iya. Kebiasaan dia. Oke. Mainnya Kita mau second account promosi sih. tipis-tipis nih. Amit ya. Silakan. PM-nya Gisel tuh sangat rekomen lah. Agak message ini sangat rekomen untuk diikuti. Kenapa? Ceritanya panjang. Jadi itu kita benar tahu nih si Gisel nih ngapain. Dan Itu kayak dicurhatin cewek. cerita tentang dia, tapi Cewek dia lucu gitu loh. Jadi ngebaca saya pun ketawa gitu loh. dan Dan- fotonya bakal bikin kalian meleot brutal. Ada beberapa foto eksklusif yang benar-benar bikin melihat. Kadang-kadang tuh ada beberapa member yang juga subscribe kan, dia tuh ngirim foto di PM, tapi Share sambil ke- foto dari foto yang di share juga di Instagram atau di Iya. Twitter. Menurut gue tuh konyol gitu, nggak eksklusif yang beda. Nggak eksklusif. Tapi kalau di PM mungkin begini Gini. gitu, apalagi Iya, gini nih. bajunya Coba hadiah sama. gini dong, eksklusif di alumni Amin 4 coba. Nggak usah. Gua malu. Gua jadi orang yang waras hari ini gitu. Oh, Tolonglah. oke. Ini penonton Bisa nggak kayak gitu? enggak, masalahnya alumni Aten 4 ini gede gitu kan. Channel Gede gimana? Gede gimana? Tak? Gimana? Gede gimana? Gede. Sponsor Gimana? sponsor MFC. MFC. Yang Kalau ada nonton acara-acara dua kota juga hajar. Tolong Mas. showcase ya, saya ingin lagi. Tolonglah, Pak. Itu masa iya. Oke. Ganti topik. Sama ini nggak sih? Maksudnya kan betul emang harusnya PM itu memang berbeda dari Twitternya kan? Betul, Ya, betul Berbeda banget. dari Instagram juga gitu. Jadi ada pembedanya gitu. Oh, gue udah ada subscribe nih kan, nggak gratis juga PM itu kan. Jadi ada pembedanya gitu. Dan ya aku sebagai customer juga ngelihat enak nih, panjang gitu, beneran kayak cerpen dia bikinnya ya. Iya, kayak dicurhatin cewek gitu loh. Lalu kayak nunggu kabarin aku dong sayang gitu. Ntar di chat Oke. dibalas sih. Bentar, saya ada chat dari nggak hilang, masih lucu, masih ada gitu. Bentar, kata Tara, Om aku harus keluar dulu ada urusan, nanti videonya Aku ada kirim aja." panggilan tugas kerjaan. Oke, nah sebentar ya. Eh, Oke. Lu udah yatim masih aja punya kerjaan. Gimana sih lu kan? Justru yatim harus ada kerjaan kan? Ya, sorry. Iya, tim ada kerjaan. Canda. Bokap gimana sih? Oke. Gue yatim gak? Kita ini aja deh, kita apa namanya istilahnya, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan dari Kak Aranto Giselegans, dari Kak Hadian Giselegans buat apa ya? Either buat teman-teman yang belum ngikutin Gisel atau buat Giselnya sendiri nih sebagai penutup selain yang tadi. Banyak kali ya, kalau apalagi yang tadi pesan-pesan gue itu banyak. Cuman mungkin ada, kalau kita ditanya ke gue ya, ada pesan apa buat Gisel? Pesan gue masih sama, selalu sama. Gue ulang-ulang, entah itu di video call atau di fan letter, pasti ada satu hal yang sama, yaitu jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik ini kenapa? Itu baik itu secara kesehatan maupun pergaulan. Karena Jakarta ini keras, ya kan? Dan JKT48 itu juga keras, baik itu dari internal manajemennya maupun fansnya. Mungkin fansnya cuma kelihatan oi, tapi ya udah ngerti lah di sosmed kayak gimana kan. Iya. Manajemennya juga ya nggak cuma JKT sih, entertainment kan semuanya hampir seperti itu. Dunia kerja pun memang hampir seperti itu. Gisel di JKT bukan sekolah, bukan kursus. Ini memang tempat untuk mengembangin potensi dan bakat, tapi ini termasuk pekerjaan juga ya akhirnya ya.
itulah memang kelas seperti itu harus pinter-pinter memposisikan diri seperti apa, jangan sampai salah gaul, ngikutin norma-norma yang buruk. Karena apa? Gisel sebenarnya nggak ikut di JKT pun menurut aku pribadi bisa kok mau ngembangin potensinya. Gisel juga belum punya cari uang lah, masih minta ke Bunda atau ke Dedi kan masih bisa. Oh, panggilannya Bunda Dedi ya? Nggak tahu. Iya kali. Nah, ya intinya Apa ya? Nanti disensor sih ini anjir, nih harus sensor sih anjir. Apa coba? Enggak, dia ngira-ngira. Ratu masih ngira-ngira. Iya. Sorry. Ngira doang. Sorry gimana? intinya maksudnya gini, Gisel nggak bergantung pada JKT lah. Cuma bukan artinya dengan pesan ini udah cabut dari JKT, bukan. Jangan. Memang bisa mencari potensi dan banyak experience dari JKT, tapi enggak ketergantungan sama JKT. Oleh karena itu jangan sampai kita malah dapat influence yang buruk karena JKT. Itu sih pesannya, itu aja sih. Setuju. Kalau dari Syekh Hadian? Dari anak Nggak boleh sama, nggak boleh nyontek. Sama di kick. masalahnya dia gue udah di kick masalahnya Cuk. Siapa yang nge-kick? Gue hampir beneran di kick nih. Ini di tadi sana barang nggak jadi gue keluar nih. Jangan dong Pak. Oke. Hadian out. Jadi pesan buat Gisel tuh pokoknya kalau kata orang Belitung tuh usah ubah-ubah lah. Hah? Apa Pak? Usah ubah-ubah. Oh nggak usah berubah. Enggak, bukan apa ya, gue nggak ngerti, pokoknya Gisel udah pasti ngerti maksud ubah-ubah tuh apa. Usah tuh jangan Ini kan? Jangan ubah-ubah. Oh, Ubah tuh apa ya? ingat Apa tetap ya? sama jati diri, tetap berpegang sama jati dirinya gitu. Jangan aneh-aneh deh. Lu Iya, neko-neko. kalau lu tuh udah tahu gini deh, gue sama Ranto bohong lah kalau ada yang nggak tahu gitu loh. Bohong lah kalau nggak ada yang tahu gue sama Ranto tuh gimana di JKT gitu kan. Udah ngerti lah pahit terjangnya. busuk-busuknya JKT. Busuk-busuknya JKT seperti apa. Kita juga udah sering nge-mention, bukan nge-mention, sorry, DM, walaupun itu ujung-ujungnya nggak dibaca karena nggak bisa dibaca. JOT, tolonglah, ini cemana admin fanbase-nya. Ya Allah. Aku bisa sih. Lu ajarin ntar. Hah? Second account lagi. Ya, gila habis satu. Gak tau, gue Nggak. bisa IG bisa kan? IG gue Pokoknya bisa. maksudnya kita Iya, udah gua tahu tahu. lah busuk-busuknya JKT seperti apa, manis-manisnya JKT seperti apa, udah tahu lah. Kita tuh mungkin Ranto di Venator udah ngasih tahu juga lah jelek-jeleknya JKT seperti apa, bentukannya seperti apa udah dikasih tahu gitu lah. Pokoknya Bukan Gisel gibah gue ya? Bukan gibah kita, iya, kita ngasih saran ke Gisel nih kan, Iya. ngasih saran ke Gisel nih. memberi contoh gitu kan. Iya, kita ngasih contoh karena ada contoh nyata gitu loh. Jangan mesti Gisel tuh, gue yakin video pemikiran dia tuh, umur dia tuh cuma angka, bener. Gue yakin banget. Kita itu dari buku yang dia baca, cara nanggepin fansnya seperti apa gitu. Ya gue berharap itu doang, Gisel jangan ubah-ubah, jangan aneh-aneh lah. Usah ubah-ubah. Iya. Jangan aneh. Gak usah aneh-aneh gitu kelakuannya. Lu udah tahu JKT seperti apa. Alhamdulillahnya admin yang ngurus ini juga udah ngerti manis pahitnya JKT seperti apa. Tolong denger gitu. Gue nggak ngelarang ada fans masuk atau bisa mau misalnya temenan sama pro player, boyband segala macam itu terserah. Cuman lu harus tahu lu ada di sini gitu loh. Ini Konsekuensi sebuah akibat. kalau udah satu kesalahan lu, walaupun habis itu lu senbatsu center apapun mesinnya atau segala macem, itu nggak bakal diingat orang. Setuju. Orang akan lebih ingat kesalahan ya daripada kebaikan. Iya, makanya gue berharap gitu di sini karena gue udah sering ngalamin setiap fanbase yang gue urus ada aja masalahnya. Tolong dengerin yang ini, gue harap yang ini paling bersih lah gitu loh. Makanya gue bilang Gisel jangan Kutukan ubah. hadian. Baik. Ranto ketar-ketir lucu banget. Iya bener lagi, sialan. Baik. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ke topik yang agak kejurang ya, kita tutup sambil gini. Terima kasih Kak Ranto, terima kasih Kak Hadian, terima kasih Kak. Oh iya, sekali lagi kami alumni Admin 4 bersama tamu dari Gisel Elegance ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim.
Kul am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan menjadikan Amin. kita hamba yang bertakwa setelah bulan Ramadan dan menjadikan kita terlahir kembali fitri di hari yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Apalagi Gue ya? nambah dong. Nambah tuh. Gue nambah. Buat kalian yang mau masuk Giselegans, nggak usah nanya-nanya di showroom, tinggal klik Twitternya Giselegans. Nah, Klik link bio. iya, Di Giselegans_ID ya. Yes. Ya. Of course. Nanti kita Lu tag juga tinggal kalau jelas. lu klik itu link bio, nih lu klik itu kebuka tuh formnya udah. Gak ada soal kosinus tangen segala macam, bos. Iya, nggak minta nomor KTP kok. Iya, nggak minta foto lu gini kok. Kita nggak minta foto lu kayak gini kok. Nggak, iya. Nanti dipakein buat pinjol. Iya, foto main uang Buat kas. dan batunya Gisel. Ya Allah, oke. Buat pinjolnya buat sendbas. Astagfirullah, janganlah. Oh, boleh itu. Bagus. Oke, tadi udah ditutup. Jangan itu? lupa like, comment dan subscribe. Itu merchandise-nya Bro Ranto liatin. Cuma Janji bajunya nggak belum ada ya, nangis. Bro ya. Bajunya Janji belum nggak ada. Ya? nangis kalau nggak Masih punya. dikirim dari vendor. Nah, kalau nggak punya janji nggak nangis ya. Janji nggak nangis, nggak punya. Oke, Nangis jangan lupa. kan, nangis kan. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Hidupin juga loncengnya. Kalau ada teman-teman yang mau komen soal Gisel, lanjut aja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ciao Bella. Thank you.